Kasus pencabutan izin operasional Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Tasikmalaya oleh Kemendikbudristek pada Jumat 23 Maret 2023 lalu berbuntut panjang. Ratusan mahasiswa STMIK Tasikmalaya menggelar aksi pada Senin 27 Maret 2023 pagi. Sedikitnya ada 400 mahasiswa STMIK menggelar aksi di kampus mereka di Jalan RE Marta Dinata, Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, mereka berkumpul di alun-alun Indihiyang dengan dress kode hitam-hitam. Koordinator lapangan aksi, Heru Akbar, menuturkan bahwa pihaknya akan melayangkan 7 tuntutan kepada kampus. Dan juga harapan kami juga bisa tersampaikan gitu, bisa menemukan titik terang dari 7 tuntutan yang sudah kami sampaikan. Yang salah satunya itu adalah tuntutan menginginkan transparansi kenapa STMIK itu bisa diberhentikan bahkan sampai ditutup. Nah, mungkin itu yang paling ditekankan, dan juga ada beberapa mahasiswa yang dirugikan baik dalam NIM dan juga ijazah dan lain-lain, masih banyak. Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu banyaknya mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang, nanti bisa langsung melihat di TKP di kampus kami. Tuntutan-tuntutan, rentetan yang paling pokok itu ada 7. Diketahui Heru merupakan salah satu alumni STMIK Tasikmalaya lulusan tahun 2020. Namun, setelah lulus, ternyata ijazah Heru tak diakui alias ilegal dan tidak terdaftar di PD Dikti. Selain menuntut legalitas, para mahasiswa pun menuding bahwa biang permasalahan dari dicabutnya izin operasional STMIK ini karena adanya dugaan jual beli ijazah serta pelaksanaan kelas jauh. Aksi tersebut diisi oleh orasi, bahkan para peserta aksi memasang sejumlah spanduk di gedung Restu Sky. Aksi sempat memanas karena para peserta aksi memaksa ingin menemui sang rektor yang disebut-sebut namanya saat orasi. Saya yang bertanggung jawab. Saya juga apa? Masa seorang ketua saya bisa tanggung jawab? Mau baik mau buruk, saya tetap yang bertanggung jawab di sini. Pada Dikti, nama saya itu masih aktif sampai 2019, tapi statusnya masih lulus. Tapi akademik masih ada tidak beres sampai 2019 sampai tamat. Yang kedua yang lebih miris, di sipil nomor seri ijazah saya tidak terdaftar. Media liput media. Saya sudah konfirmasi Pak ke pihak dari lembaga RAI. Itu kenapa seri ijazah tidak terdaftar? Karena arsip dari BUK itu acak-acakan. Akhirnya ketika pas penginputan itu tidak urutan kelulusannya. Contohnya gini, teman saya itu angkatan 2017, sedangkan sipil itu kalau tidak salah diaktifkannya itu tahun 2018. Dia sudah terdaftar. 2020 adik angkat saya sudah terdaftar. Saya lulusan 2019 tidak terdaftar. Waduh. Dan lagi 2019 yang terdaftar. Jadi seperti apa konsepnya? Saya tanyakan langsung Pak lembaga. Bagian langsung saya tanya. Salah satu mahasiswa, Irfan Fauzi Nugraha, harus menelan pahit setelah mengetahui dirinya tidak terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswa. Mirisnya, setelah menghabiskan kuliah selama 7 semester, ternyata datanya tidak diakui.
36 dari Permen Teknik Nomor 7 Tahun 2020 berbunyi kampus itu atau lembaga harus mengganti rugi mahasiswa dan dosen, gitu kan? Yang artinya ketika perpindahan pun yang kami harapkan itu seluruh biaya, seluruh kebutuhan administrasi sudah kampus tanggung. Mungkin seperti itu yang kami harapkan. Dan juga ini sebagai tambahan dari alumni bahwasanya hari ini alumni yang sudah lulus ataupun yang mungkin bersiap-siap untuk lulus melakukan wisudahan diharapkan itu dapat mendapatkan ijazah yang legal dari STIMI, karena hari ini banyak fakta lapangan bahwasanya banyak alumni yang ketika melakukan atau mendaftar suatu pekerjaan ijazahnya itu sudah tidak aktif. Di lokasi demonstrasi, Irfan secara lantang menyerukan hak-haknya sebagai mahasiswa dan menuntut kerugian moral dan material kepada kampus STMIK Tasikmalaya. Dalam audiensi itu, para mahasiswa mendapatkan telepon langsung dari salah satu korban kelas jauh ilegal yang berasal dari Tegal. Penelpon yang enggan disebutkan namanya itu mengaku sudah menginjak semester 8 dan sedang menyusun skripsi. Rektor STMIK Tasikmalaya, Restu Adi Wiono, dan PLT Ketua STMIK Tasikmalaya, Rahadi Deli Saputra, akhirnya menemui para mahasiswa. Kita datang ke sini itu ingin menuntut hak-hak kita sebagai mahasiswa, di mana selama ini suara-suara daripada mahasiswa itu dikira tidak sampai. Padahal saya sudah jelaskan juga ke Pak PLT, ke Bapak langsung gitu. Oke. Kawan, kita satu komando, kita pergerakan yang terpelajar, jangan sampai ada yang terprovokasi. Hati-hati. Jadi penjelasan secara transparan dan terperinci mengenai akibat dari ditutupnya kampus. Ya, betul ya? Akibat dari ditutupnya ini ada kompleks kasusnya ya, mulai dari data, mulai dari kesalahan input, mulai perbedaan data antara yang disiakat kita dengan, bukan, saya ngomong ini dasarnya adalah semuanya ini ada dilaporkan di Polres. Jadi ini sekarang sedang proses. Anda boleh ngecek di Polres Tasikmalaya Kota. Mohon maaf ya, Anda katanya ingin menjelaskan, saya jelaskan ini. Nanti hal-hal lain kita ini ya. Jadi yang pertama tadi, dari masalah ini, kompleks ini sudah diselesaikan di ranah hukum. Masalah kan apa? Keinginan dari direktur kelembagaan waktu itu begitu. Jadi ada beberapa orang yang sudah sampai penyidikan sekarang ya. Anda bisa ngecek kasus ini, Anda bisa ngawal. Anda juga bisa ngawal siapa-siapa yang terlibat di dalam hal itu, termasuk yang di kabupaten, Polres. Bukan. Ini kita orang yang kita laporkan di sini itu masih dalam penyidikan. Jadi saya bukan keputusan. Maaf, saya tidak punya kapasitas itu,